أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menuntun kepada kita bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Dan karena ini menjadi pembuktian dari iman ya seorang hamba, maka setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai kehidupan berakhir dalam risalah Nabi Muhammad SAW yang sangat kita cintai, maka sholat ini akan menjadi ibadah pokok yang ditunaikan. Karena itu banyak berita dalam Al-Quran, bukan hanya di era Nabi Muhammad SAW saja, sampai ke kini, sampai kehidupan berakhir. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, perintah sholat itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dan kita yang paling sempurna dalam penunaiannya. Nabi Isa misalnya sholat. Kita bisa lacak, bahkan diabadikan dalam Al-Quran informasinya di surah ke-19 Maryam ya, di ayat 31 sampai 33 yang Anda temukan di situ bagaimana Nabi Isa kemudian menyampaikan bahwa beliau pun diperintahkan untuk sholat. Kemudian ada Nabi Ismail ya alaihi salam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pun meminta keluarganya untuk sholat. Ada diabadikan di Quran surah 19 Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan yang paling tegas yang mengandung makna ini ya adalah kisah yang dicontohkan dalam Al-Quran langsung di surah Toha, surah ke-20 ayat ke-14. Itu jelas sekali hubungan antara tauhid, penghesaan Allah, penyembahan langsung dengan pembuktian sholat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam saat diberi risalah, ya, kemudian Allah menegaskan kalimatnya, perhatikan betul, tegas sekali. Innani anallah. Ya, innani nih pakai hurufnya taukid lagi, pakai nun wiqayah lagi, menunjukkan kekuatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani, ya, sungguh hanya akulah, kata Allah. Aku tegaskan ya, hanya akulah Allah. Satu-satunya yang layak dipertuhankan, satu-satunya Tuhan dan layak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang harus disembah, ya kan? La ilaha illa ana. Ditegaskan lagi ya, kalimat Allah ini tegaskan lagi. Jadi cukuplah Allah mengatakan innani anallah, sebetulnya cukup. Tapi untuk menegaskan dua fungsi tadi, Allah langsung kemudian sampaikan kepada kita supaya tidak ada pemaknaan yang lain. La ilaha illa ana. Kata Allah, ingat ya, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Ya, kecuali aku. Nah, inilah saya sering katakan, kalau Tuhan yang hak, yang benar, maka ada fitrah ketuhanan. Akan pede mengatakan, saya Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena manusia makhluk tidak punya fitrah itu, dan waliyadzubillah laisa kamitslihi syai', maka mustahil ada yang mengatakan saya Tuhan. Apalagi penegasan yang kedua, fa'budni, sembah saya. Ya, coba lihat. Nama Allah mewakili dua hal. Satu, menuhankan hanya Allah saja dengan sifat ketuhanannya. Yang kedua, pembuktian dari menuhankan itu berupa penyembahan kepada Allah. Fa'budni, sembah saya. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab mana yang ada di muka bumi yang mengatakan dengan sangat pede luar biasa, saya Tuhan, sembah saya. Tanpa ambigu, tanpa penjelasan kemana-mana, langsung pada intinya, saya Tuhan, sembah saya. Demi Allah saya katakan, hanya dalam Al-Quran yang tegas mengatakan, innani anallah, kata Allah, sayalah Allah. Saya tegaskan, sayalah Allah, la ilaha illa ana, kata Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Jadi ketika seseorang sudah mengatakan, la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang dipertuhankan, maka selanjutnya kata Allah ini menuntut pembuktian kepada kita. Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Buktikan keimananmu itu. Nah, ketika kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah, teruskan ayatnya. Quran surah 20 tadi, Thaha ayat ke-14, teruskan. Ya, wa aqimis shalah, wa aqimis shalata lidzikri. Maka cara menyembah Allah itu langsung diterangkan oleh Allah, dan tunaikanlah salat. Jadi cara menyembah Allah itu lewat salat. Ya, makanya dalam sholat nanti kita mengatakan komitmen penyembahan kita. Disebutkan bahkan 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita katakan hanya kepadamu saja ya Allah. Hanya engkau saja.